Ya, nampaknya player ataupun pemain dari Harimau Malaya yang akan berlaga di Pesta Bola Merdeka 2023 tidak boleh selesai ya, karena Kim Pan-gon sudah memberikan statement ya, tak ada jaminan player-player ini akan tersenarai di skuad Piala Asia. Nah, mengapa demikian? Nanti kita coba uraikan ataupun dedahkan hal tersebut. Dan yang menarik, bagaimana Arif Aiman mendapatkan pujian dan juga viral ya. Kali ini bukan kaitannya dengan bola sepak ya, tapi ini ada kaitannya dengan TikToker ataupun konten kreator dari Malaysia yang cukup punya nama. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Ji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Appreciate buat korang semua ya. Video terakhir sudah sampai 10.000 views. Yang memberikan komen sudah menengok videonya. Appreciate lah buat semuanya ya. Nah, sesuai judul, nah ini player-player khususnya yang sedang berada di skuad Harimau Malaya ini tak boleh selesai ya, karena Kim Pan-gon ataupun bersantai ya tak boleh nih, karena Kim Pan-gon sudah memberikan statement ya. Nah, paling tidak ini aku baca dari Harimau Malaya, dari harimau-malaya.com ya. Judulnya adalah "Saya Rindu Ella Farasan, sudah tiba masa beliau kembali ke skuad Harimau Malaya" ya. Ini Kim Pan-gon. Nanti akan ada partnya yang kaitannya dengan status ataupun jaminan nanti di Piala Asia ya. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Kim Pan-gon ternyata teruja dengan kepulangan penolongnya, yaitu Ella Farasan ke dalam skuad negara selepas melepaskan jabatannya sebagai Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 negara baru-baru ini. Menurut Pan-gon, beliau bangga dengan pencapaian Ella Farasan yang berjaya pada skuad Harimau Muda layak ke Piala Asia Bawah 23-24 di Qatar tahun hadapan dan kembalinya ke dalam skuad senior. Saya sangat merindui beliau, kami perlu beliau kembali. Sudah tiba masa beliau kembali. Kembalinya beliau akan membantu saya dan pemain-pemain, termasuk membawa semangat positif untuk pasukan. Tahniah kepada beliau atas kejayaan beliau membawa pasukan bawah 23 layak ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23. Ia adalah pencapaian yang cukup bagus, namun kami perlukan beliau. Hari ini pemain-pemain yang terlibat dengan Asian Champions League dan Piala AFC, kami perlu bantu mereka untuk proses recovery terlebih dahulu. Berarti ini pemain-pemain dari JDT dan juga Sabah serta Terengganu ya. Manakala pemain-pemain lain yang sudah cuti seminggu, kami akan buat pemantauan untuk lihat kondisi mereka dan buat program khas untuk mereka. Hari ini saya akan mulakan sesi latihan taktikal untuk perlawanan menentang India bagi menentukan permainan kami nanti. Sudah tentu karena sasaran utama kita adalah untuk berada di kedudukan ke-120 dunia dan kemudian kedudukan ke-100 dunia pula. Jadi kita ingin realisasikan sasaran ini tanpa kerja keras, pastinya sukar. Mungkin ada pemain yang berasa tempat mereka dalam skuad sudah terjamin, tapi bagi saya ini ya tidak benar, karena setiap pemain perlu beri komitmen tinggi dan bersaing secara sihat untuk berada dalam skuad. Nah ini ya kok statement dari Kim Pan-gon. Setiap sesi latihan dan perlawanan kami akan membuat penilaian terhadap setiap pemain. Jadi saya harap mereka dapat bertahan dan tersenarai dalam skuad Piala Asia nanti. Jadi tidak siapa boleh berasa selesa di sini ya. Jadi ini bukan garansi juga ya. Player-player yang sekarang tersenarai di Pesta Bola Merdeka 2023 ini akan otomatis berada di Piala Asia nantinya. Ini sudah disampaikan oleh Kim Pan-gon dan ini boleh jadi warning untuk semua player ya, tak boleh bersantai, karena kalau aku pribadi ya, mending misalnya tak ada di skuad Pesta Bola Merdeka, tetapi di Piala Asia boleh bermain ataupun tersenarai ya, karena ya levelnya berbeza gitu. Nah, jadi ya kita tunggu saja ya siapa boleh player-player yang tetap komit, tetap konsisten, tetap perform, nanti itu otomatis akan tetap berada ataupun tersenarai di skuad Piala Asia. Jadi ini ya tak boleh santai lah macam itu. Nah, di sini juga disampaikan Kim Pan-gon bagaimana ya targetnya dalam waktu dekat pengen 120, dan ini menurut aku juga apa yang dilakukan oleh FEM ataupun
Malaysia sendiri ini sudah baik ya menentukan lawan-lawannya ya. Walaupun aku tak tahu kaitannya dengan Palestina yang sedang ada konflik ya, yang sedang dinakalin oleh Israel, apakah jadinya keluar atau tidak ya. Tapi nama-nama negara yang memang dipilih oleh Malaysia ini memang sudah tepat ya, karena secara peringkat FIFA semuanya di atas Malaysia, tetapi secara kualitas mungkin Malaysia dengan status tuan rumah bolehlah untuk mendapatkan poin penuh di setiap laganya ya. Dan ini kaitannya dengan Palestina ya, tentu kita berdirilah untuk Palestina. Nah selanjutnya juga ingin setelah 120 pengen 100. Nah itu yang mana kalau kita tengok di Asia Tenggara yang di bawah 100 itu sekarang kalau tak silap tuh hanya Vietnam ya. Jadi kesananya masih butuh waktu lah ya, karena harus ada negara-negara lain juga yang secara koefisien masih matanya masih di atas Malaysia cukup banyak gitu. Kita tunggu saja nanti. Tapi karena kalau kita tengok capaian dari Kim Pan Gun sendiri memang sangat-sangat impresif ya di Malaysia, dan semua suka dengan kebanyakan suka dengan result ataupun hasil yang selama ini diberikan oleh Kim Pan Gun. Ya, itu kaitannya dengan Kim Pan Gun dan juga player yang sekarang berada di skuad kebangsaan Harimau Malaya. Nah, selanjutnya ini soal Arif Aiman ya. Dari kemarin-kemarin ini kita cakap soal Arif Aiman, prestasinya di Liga Juara-Juara Asia ya, terus brace dan performanya, kemudian tersenarai dalam Player of the Week ya di pekan kedua Liga Juara-Juara Asia. Nah kali ini ada kaitannya dengan Arif Aiman, tapi ini dari sisi yang lain ya, bagaimana Arif Aiman ini mendapatkan pujian bukan di padangnya tetapi di luar padang ya. Ini pujian itu diberikan oleh konten kreator, influencer ataupun TikToker ya. Ini followernya cukup banyak di Malaysia, namanya adalah Pin Yang. Ini juga aku tadi di DM oleh temanku di story, dan aku sudah melihat videonya, memang sangat menyentuh ya, kaitannya dengan ada dua orang yang mengfans dengan JDT, satu anak kecil, satu kayaknya kakaknya itu. Mereka ditanya klub favorit karena udah pakai kaos JDT, kemudian pengen tengok JDT, akhirnya difasilitasi, dan yang makin menyentuh diberikan kaos ataupun jersey dari Arif Aiman gitu yang sudah ditandatangani. Nah ini ada pujian terkait sifat dari Arif Aiman. Ini aku baca dari harimaumalaya.com. Arif Aiman sangat merendah diri dan saya sangat terkejut. Pin yang lebih terkenal di ruang TikTok tidak sangka dapat berjumpa dengan Arif Aiman, dan perwatakan sebenarnya beliau turut mengejutkan dirinya. Sehingga kini, setibanya di Johor Bahru, Pin yang dikatakan telah membuat kongsian di laman sosialnya. Kemudian tidak disangka pemain bola sepak terbaik Malaysia, Arif Aiman, melihat kongsian yang dibuatnya, sekaligus membuatkan terfikir untuk membuat satu konten bola sepak di sana. Pertama sekali saya perlu bagi kredit kepada Arif Aiman. Saya buat Instagram story keberadaan saya di Johor dan beliau tonton. Jadi saya terus berpikir untuk membuat konten tentang bola sepak Johor Darul Tazim. Arif Aiman sangat merendah diri dan saya sangat terkejut dengan perkara itu. Beliau turut bertanyakan tentang kesehatan saya karena saya belajar satu perkara daripada orang Melayu, bahwa kesehatan yang baik kitab oleh buat banyak perkara. Dalam konten yang meraih 4.1 juta tontonan tersebut, Pin yang tidak segan silu membawa dua orang tetamunya yang juga penyokong serta peminat Arif Aiman bagi merasai sendiri pengalaman menonton bola sepak secara langsung di Stadium Sultan Ibrahim. Pada awalnya kami berjalan-jalan sekeliling Johor Bahru untuk mencari budak-budak bermain bola di kawasan padang ataupun sekolah, namun tiada. Sampailah satu rumah ada dua orang budak bermain bola di hadapan rumah mereka, yaitu adik Farhan. Sudah lama berkecimpung dalam bidang sosial media, Pin yang berpendapat bahwa semua konten kreator perlu bantu antara satu sama lain, misalnya membuat kolaborasi bersama untuk mencapai matlamat bersama ya. Jadi kalau aku lihat videonya ya, dan di postingannya Pin yang ini ya tadi akhirnya memfasilitasi ya dream come true lah ya, apalagi yang adiknya itu belum pernah datang ke stadium langsung, akhirnya difasilitasi, dan yang lebih itu lagi dikasih jersey JDT yang sudah ditandatangan oleh Arif Aiman. Dan di sini Pin yang memberikan pujian Arif Aiman bagaimana merespon ya, dan bagaimana juga ditunjukkan bagaimana sifat profesional Arif Aiman dalam untuk latihan dan segala macamnya. Jadi ya ini menunjukkan bahwa ya luar biasa nih Arif Aiman, patut dicontoh di dalam ataupun di luar padang.
Itu update JJS edisi berarti 9 Oktober 2023. Nah, mungkin itu kalau ada kesilapan aku mohon maaf, ini udah mulai berkeringat karena memang masih panas ya di sini nih. Nah, mungkin itu kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih buat korang semua yang sudah menonton video JJS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.